Dapatkan kebahagiaan kamu, tidak cuman kebahagiaan itu adalah di akhirat, di dunia. Dan ini semua orang menginginkan kebahagiaan itu adalah al-fardu. Maka kewajiban-kewajiban. Kalau sholat, oh sudah setiap hari kita sholat. Tinggal memperbaikinya kita. Apalagi di pondok ada peraturan, ayo kamu harus sholat. Ayo kamu harus berjamaah. Mungkin di rumah pun juga harus sholat. Sholat wajib. Semuanya sudah maklum faham. Tapi kadang-kadang kurang yang memahami bahwasanya kepatuhan terhadap orang tua itu dikiranya tidak wajib. Wajibnya sama seperti wajibnya berbakti kita kepada orang tua itu wajibnya seperti wajibnya Jadi wajib artinya semuanya harus. Karena semuanya tidak ada yang menginginkan tidak bahagia di dunia ini. Semuanya pengen bahagia di dunia. Dan kebahagiaan di dunia ini akan dicapai oleh seseorang dengan satu catatan, yaitu dia adalah berbakti dan patuh kepada orang tua. Kita tahu ridullah biridul walidain. Ridho Allah Ta'ala itu bergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Jadi Allah Ta'ala bahkan memberikan keridhoannya asalkan orang tua itu adalah ridho kepada si anaknya. Apa arti ridho Allah Ta'ala? Bisa saja Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan atau yang lebih dari itu semuanya. Makanya Islam itu amat sangat untuk patuh kepada orang tua wajib. Itu adalah kewajiban. Al-fardu nau'ani. Al-fardu nau'ani. Al-fardu utawi fardu iku nau'ani, ada dua. Rong werna. Al-fardu, ayo diharokati. Al-fardu, fardu nau'ani, dua macam. Pertama adalah al-fardu al-ainiyyu. Ditulis yang biasa nulis makna Jawa, makna pesantren. Al-fardu ainiyyu, kewajiban ingkang bangsa ain. Kewajiban yang sebangsa ain itu adalah kewajiban yang mempribadi. Semuanya tidak boleh meninggalkan, wajib melakukan. Al-fardi aini. Al-fardu kewajiban al-aini kang bangsa aini, atau kewajiban yang mempribadi, wajib ain. Apa itu fardu aini? Huwal wajibu fi'luhu ala kulli mukallafin. Huwal wajibu yaiku perkara wajib apa fi'luhu ngelakoni wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Orang mukallaf, mukallaf itu dia sudah bisa berpikir, dia sudah berakal sehat, dia sudah akil balik, usia dewasa. Wajib ain adalah wajib yang semuanya dari orang Islam ini harus melakukan.
Karena untuk mendapatkan kemuliaan yang bakal diberikan oleh Allah Ta'ala, jangan sampai ada salah satu dari orang Islam ini tidak mendapatkan itu semuanya. Akhirnya diwajibkan, jangan sampai semuanya ini tidak mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan yang bakal diberikan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya ayo satu persatu diwajibkan, kamu harus melakukan, kamu harus melakukan, kamu harus melakukan. Jangan sampai ketinggalan dari rombongan orang Islam yang bakal dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya kewajiban itu mempribadi. Tidak seperti zakat wajib, nanti ada wajib kafaah kaifiyah, yang kewajiban itu adalah berkelompok. Apabila itu sudah dilakukan oleh salah satunya, maka yang lain adalah boleh tidak melakukan. Al-fardu ainu al-wajibu fi'luhu ala kulli mukallafin. Contohnya adalah kasolatin, koyodini solat. Koyodini solat. Apa ada di sini pertanyaan? Apa ada yang belum bisa solat? Tidak usah nunjuk temannya, tidak usah ngelirik pada temannya, tapi koreksi kepada dirinya. Paling kai, tidak usah nunjuk temannya. Yang sudah pernah melakukan sholat, adakah sholat saya ini sudah benar? Yang sudah aktif dan istiqomah sholat, mungkin sholat saya, keistiqomahan saya itu juga belum benar. Mungkin saya masih belum bisa hafal bacaan-bacaan sholat. Koreksinya kayak itu kepada diri sendiri. Nanti kalau koreksinya adalah kepada orang lain, maka menjadikan kita tidak baik dan tidak mudah untuk memahami, apalagi melakukan sholat nanti. Ada yang belum bisa sholat? Ayo jujur, kita tanya jujur. Ada yang masih belum bisa sholat? Ayo. Jawabnya tidak usah ngacung, tapi bagaimana? Ada ndak di sini yang belum bisa sholat? Ada? Semuanya harus bisa sholat. Seandainya ada yang belum bisa sholat, maka bisa mulai saat ini. Mulai apa? Mulai belajar. Kalau kita adalah tidak takut kepada Allah Ta'ala, malulah pada teman yang sudah bisa melakukan sholat. Kalau kita tidak punya rasa malu kalau kita kepada teman yang sholat, malulah kita itu adalah beridentitaskan Islam. Yang Islam itu ada sholat. Harus semuanya sholat. Jadi semuanya harus sholat. Dan sholat itu adalah mudah untuk diomongkan, akan tapi berat untuk dikerjakan. Ada orang yang di sana itu hebat, sukses. Mungkin kalau dia adalah seorang laki-laki, dia bisa membawa berat barang yang mungkin itu berpuluh-puluh kilo, bahkan 1 kintal pun dia mampu mengangkat dengan satu angkatan, berulang-ulang lagi. Mungkin kalau dia adalah seorang wanita, dia bisa mengerjakan ini dengan kesuksesannya, mungkin mengerjakan ini dengan sukses, dengan prestasi yang baik, mungkin di sini juga, di sini. Akan tapi kalau dia tidak pernah sholat, dan mungkin saja dia itu tidak bisa mengerjakan sholat, walaupun toh sholat itu tidak butuh dengan kekuatan seperti kekuatannya seseorang yang tadi ngangkut 1 kintal atau setengah kintal, sekali angkat bisa
amat sangat mudah. Sholat tidak butuh tenaga yang semacam itu. Atau sholat itu tidak butuh kecerdasan yang sehingga seperti wanita yang cerdas dan sukses itu, enggak. Akan sholat itu butuh kepatuhan dan butuh kelembutan hati. Bagaimana kita menyadari kalau kita itu pengen baik? Kalau pengen baik, ya sholat. Saya orang Islam, saya pengen baik, maka yang ada adalah sholat. Sebetulnya amat ringan dan amat mudah. Kita membawa 1 kilo butuh tenaga, apalagi puluhan kilo, apalagi lebih dari itu semuanya, maka butuh tenaga ekstra. Akan tapi sholat tidak butuh itu tenaga yang begitu besar. Maka amat sangat rugi sekali apabila orang Islam itu tidak melakukan kewajiban yang namanya sholat. Belum lagi nanti oleh Allah Ta'ala bakal dihadiahi kemuliaan, yang kemuliaan itu tidak sebanding apabila itu diberikan di dunia. Dunia dan seisinya ini adalah amat kecil dengan balasan Allah Ta'ala pada orang yang sholat. Sungguh Allah Ta'ala luar biasa. Apabila kok Allah Ta'ala memberikan balasan siksa kepada orang Islam yang tidak sholat, maka sungguh Allah Ta'ala itu adalah amat sangat adil. Karena ini orang ngeyel banget. Wong diajak untuk baik kok ngeyel tetap tidak mau. Yo, kalau sudah tidak mau, kamu akan kasih hukuman. Maka adil. Yang tidak adil itu tidak ada perintah untuk melakukan kebaikan, tiba-tiba ada melakukan ketidakbaikan, akhirnya dihukum. Itu namanya tidak adil. Kalau sebuah keadilan, ayo melakukan kebaikan, melakukan kebaikan, melakukan kebaikan, melakukan kebaikan itu adalah untuk kepentinganmu sendiri. Apabila kamu tidak melakukan kebaikan, sama halnya kamu itu adalah menganiaya, menyakiti dirimu sendiri. Sebelumnya tidak ada himbauan semacam itu, tiba-tiba ada orang salah dihukum, maka itu tidak adil. Dan Allah Ta'ala sungguh tidak semacam itu. Allah Ta'ala amat sangat adil. Awalnya adalah memerintahkan kebaikan dengan segala macam dan memberikan kebahagiaan bagi orang yang melakukannya dan memberikan ancaman bagi orang yang tidak melakukannya. Tapi ini juga hati, dasar hati batu, hati keras, tidak juga bergerak dengan semacam itu. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan hati-hati orang Islam dari hati yang tidak tergerak di saat ada kebaikan datang kepadanya. Allahumma ampun. Al-fardu ainiyu, seperti sholat. Harus semuanya sholat. Dan sholat itu adalah indah. Cerminan dari seseorang yang sholatnya indah itu dia adalah kelakuannya adalah dia indah, perilakunya dia adalah indah, adabnya dia adalah indah, perkataannya indah. Tidak pernah perkataannya itu adalah menyinggung, menyakiti perasaan hati yang lainnya. Apabila sholatnya adalah sholat yang indah, yang dia lakukan tidak merugikan yang lainnya, yang dilakukannya selalu dan selalu bagaimana yang dilakukannya adalah memberikan kemanfaatan hal baik kepada yang lainnya. Itu adalah sholat. Sehingga di sana bahasanya adalah as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah untuk benteng, untuk pengaman, untuk menghindari dari sesuatu hal yang buruk.
seperti kekejian. Ya akhirnya kadang Allah Ta'ala berikan karomah, kemuliaan itu kepada orang yang rajin sholat. Bagaimana kisahnya? Kisahnya ada. Orang yang rajin sholat, hamba yang rajin sholat ini, yang soleh ini, tiba-tiba tidak menyadari kalau setiap hari dia sholat itu dilihat orang. Saat dilihat orang, sholat terbang pakai sejidahnya. Padahal tidak merasa di hatinya orang sholat itu, saya tujuan sholat adalah pengen terbang, bukan. Yang ada adalah Allah Ta'ala. Yang ada adalah kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Yang bagaimana yang ada di dalam hatinya, saya pengen sholat, saya adalah khusyuk. Itu yang ada. Akan tapi oleh Allah Ta'ala, pada diri orang soleh yang saat melakukan sholat ini diberikan karomah, kemuliaan. Tiba-tiba dilihat oleh orang lain itu terbang dalam keadaan sholat. Itu bukan cerita, ada semacam itu. Bahkan ada yang sholatnya itu sampai ke tempat yang lain. Dan itu kisah. Kita tidak keinginan sholat kita tidak semacam itu. Akan tapi membangkitkan, ayo sholat dan ayo sholat. Kasolatin wasyami lan syam, puasa. Dengan sholatnya pribadi seseorang muslim akan indah. Kembali kepada diri kita, bagaimana kita dengan sholat kita, bagaimana kita dengan kewajiban kita. Masihkah kita acuh, masihkah kita tidak peduli, masihkah kita adalah tidak begitu menganggap kepada yang namanya sholat. Wasyami lan poso. Puasa semacam ini melatih diri dengan kesabaran. Kesabaran, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan sesuatu yang itu adalah masuk dari jalur-jalur dan lubang yang mengarah kepada badan kita. Itu adalah siyam. Dengan batasan waktu mulai dari terbitnya fajar kadzib, fajar sodik itu sudah masuk waktu, hampir masuk waktu subuh itu, sampai terbenamnya matahari, ghurubus syams, yaitu waktu maghrib. Melatih diri untuk sabar itu, dengan harapan, dengan kesabaran, dengan batas waktu itu, kesabaran itu akan membias di dalam tingkah laku kehidupannya. Itu adalah siyam. Terus al-fardu al-kafaiyu. Berikutnya tadi ada fardu yang amat pribadi, yang mempribadi. Al-fardu al-kafaiyu, fardu yang kafai, yang nyukupi, bangsa nyukupi. Artinya apa? Kefarduan ini tidak mempribadi. Di saat dari seseorang sudah ada yang melakukannya, maka yang lain adalah boleh tidak melakukan. Seperti saat ini kita membaca salam, mengucapkan salam, dan di sini banyak. Mungkin yang menjawab cuma satu, mungkin yang menjawab cuma sebagian, mungkin yang menjawab tidak keseluruhan. Maka bagi yang tidak menjawab itu sudah gugur, tidak dituntut kewajiban untuk membalas salam tersebut. Itu wajib kafai. Akan tapi pahala diberikan kepada orang yang menjawab, dan tidak dosa tidak diberikan kepada orang yang tidak menjawab. Akan tapi kita orang Islam butuh keselamatan, butuh kebaikan. Kenapa kok kita sampai tidak menjawab? Akankah kita jangan-jangan di hati kita itu acuh atau tidak ada kepedulian kepada kebaikan? Itu yang ada.
Al-fardu al-kafai. Wal wajibu yaiku perkara wajib apa fi'luhu nglakoni wajib. Wal wajibu yaitu sesuatu yang wajib, fi'luhu melakukan kewajiban. Ala jami'il mukallafina ing atase sekabehane pira-pira wong mukallaf. Ayo diharokati, kok yang ada masih ada yang petak gunting ya Allah. Mana ini? Joko Sembung ngemut Joko Sembung ngemut permen, ndak nyambung men. Joko Sembung mangan sego ndak nyambung Jo. Masa disuruh ngarokati kok malah apa itu? Anak-anak kecil itu loh. Anak kecil apa? Anak kecil. Anak-anak yang masih TK. Petak gunting umpet-umpet itu loh. Itu kan mainan anak kecil nggih. Pernah dengar apa enggak? Enggak usah saling melihatnya ke depan ke ini. Ke duriyah ini, ke masyayikh ini. Kita yang tahu juga tidak melihat, melihatnya ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Bon. Ala jami'il mukallafina ing atase sekabehane pira-pira wong mukallaf, orang yang bisa berakal, bisa berpikir. Lawa idza fa'alahu arikalani nglakoni ing wajib sapa wahidun wong suwiji wa idza fa'alahu di saat ada yang melakukan wahidun seseorang sakoto mongko gugur. Ayo diharokati, belajar berharokat. Kalau belum bisa memaknai ya belajar mengharokati. Kalau belum bisa mengharokati minimal adalah apa? Jangan mengganggu temannya yang pengen mengharokati. Kalau tidak bisa, pengennya mengganggu saja, teman yang belajar pengen mengharokati, tumbuhkan di hati Anda untuk tidak mengganggu. Pengennya adalah tidur. Tidur kan tidak mengganggu. Atau apabila ada temannya yang pengen mengharokati, sudah kita pengen teman saja yang bisa. Pokoknya pengen biarpun itu kebaikan dilakukan oleh orang lain kalau tidak bisa melakukannya sendiri, biar nanti urus hati kita oleh Allah Ta'ala yang satu saat akan ditumbuhkan kerinduan dan keinginan untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh teman, yaitu kebaikan tadi. Wa idza fa'alahu wahidun sakoto anil bakina saking sekerine kabeh. Anil bakina saking sekerine kabeh. Anil bakina dari keseluruhan yang ada. Kasolatil janazati koyo solat jenazah, seperti solat jenazah, dan kita semuanya adalah nanti juga bakal disolati. Artinya apa? Kita bakal jadi jenazah. Saya tidak pengen jadi mati, saya tidak pengen jadi jenazah. Ya saat ini jangan
hidup. Kewajiban bagi yang hidup adalah kok makan mati. Saya tidak pengen mati, ya saat jangan hidup. Artinya apa? Artinya ada azab, ada penghormatan di dalam agama Islam. Biarpun itu adalah sudah hilang rohnya, hilang kehidupannya. Apa itu? Ketika mau berpisah yaitu disolati. Tidak cukup untuk ditangisi, tidak cukup untuk disebut tentang kebaikan di masa hidupnya, tidak cukup itu untuk itu semuanya. Artinya dalam Islam itu lebih dari itu semuanya, cara penghormatan kepada orang yang itu dia cintai, yang itu dia sudah memberikan yang terbaik di masa hidupnya, yang itu sudah menjadikan yang terbaik perjuangannya untuk yang lainnya. Apa penghormatan terakhir itu adalah dia adalah dihormati dengan disolatkan, yang di dalam saat itu ada panjatan-panjatan doa yang kembalinya kebaikannya, kemanfaatan dari doa itu adalah kembali kepada orang yang disolati ini, dan kita nanti juga akan disolati semuanya. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita dengan ketaatan dan kesehatan dan keistiqomahan. Allahumma kasolatil janazati. Bagaimana sholat jenazah itu? Ada yang belum bisa sholat jenazah? Sholat jenazah ya sholat sunat. Sholat sunat, yang sholat sunat itu adalah tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, tidak seperti lazimnya sholat sunat yang lainnya. Pakai takbir, pertama adalah takbir dengan niatan saya melakukan sholat jenazah. Apabila jenazahnya itu tidak di hadapan kita, saya lakukan sholat jenazah yang jenazahnya tidak di hadapan saya. Sudah selesai. Karena Allah Ta'ala. Setelah itu takbir Allahu Akbar. Membaca Bismillah atau Fatihah. Semuanya sudah bisa membaca Bismillah atau Fatihah? Sudah? Insya Allah. Terus setelah itu adalah takbir lagi Allahu Akbar, membaca sholawat. Bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Atau ya Allah limpahkan kesejahteraan kepada baginda Rasulullah. Selesai. Itu minimal. Sempurnanya gimana? Sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu kesempurnaan sholawat dan sebaik-baik sholawat. Biarpun di sana ada teks-teks sholawat yang banyak sekali, itu juga sholawat dan juga baik dilakukan. Terus kemudian Allahu Akbar lagi, yaitu mendoakan pada si mayit atau jenazah yang itu ada di hadapan kita. Kalau itu jenazahnya ada, kalau jenazahnya tidak ada, yaitu yang tidak di hadapan kita. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Berikan kedudukan yang mulia kepadanya ya Allah. Allahu Akbar. Yang terakhir takbir keempat ini.
Ya Allah ganti ya Allah sepeninggalnya ya Allah pengganti yang lebih baik. Bekas itu apa? Ya ada tanda-tanda saat kita belajar di sini walaupun toh belum bisa nulis Arab, tapi ada coretan-coretan pada kertas yang telah dibagikan, yaitu coretan-coretan dalam bentuk huruf yang berbahasa Arab, yaitu harokat. Walaupun toh kita belum bisa nulis Arab. As-sunat hiyal amru, yaitu perkara, yaitu sesuatu al-mustahabbu, al-mustahabbu yang disunnahkan, sesuatu yang disunnahkan, fi'luhu melakukannya, yanalu yang memperoleh, sawaban pahala, waman lan uang dan seseorang, tarokahu, waman lan uang dan seseorang, tarokahu yang meninggalkannya, meninggalkan sesuatu yang sunnah tadi, layanalu ora merkoleh, tidak mendapatkan ikoban ing siksa, tidak mendapatkan siksaan. Pertama adalah hukum wajib yang tadi sudah kita sampaikan. Kedua adalah hukum sunnah. Hukum sunnah adalah hukum yang juga dihimbau untuk dilakukan, dan hadiah bakal diberikan bagi orang yang mau melakukannya. Dan apabila ada yang belum bisa melakukan, dia tidak mendapatkan ketidakbaikan kepadanya. Jadi lebih longgar. Kalau tadi yang pertama adalah wajib harus dilakukan, yang tidak melakukan mendapatkan siksaan atau ketidakbaikan. Kalau sunnah adalah boleh tidak melakukan dan tidak diberikan siksaan terhadap yang tidak melakukan, dan bagi yang melakukan mendapatkan kemuliaan. Itu adalah sunnah. Terus yang menjadi permasalahan adalah kembali kepada diri kita. Semua orang adalah merindukan kebaikan. Biarpun kebaikan itu tidak segera dia dapatkan atau dia ada di tangannya. Itu semua orang Islam. Semua orang. Dan itu manusia. Siapa sih dari orang ini yang tidak pengen mendapatkan kebaikan, biarpun kebaikan itu adalah cuman dijanjikan. Tidak ada rasanya orang-orang yang tidak pengen mendapatkan kebaikan. Maka jangan sampai seseorang yang beragama Islam ini tidak mendapatkan kebaikan, biarpun kebaikan itu adalah dijanjikan.
Permasalahannya kenapa ada orang yang belum pengen mendapatkan kebaikan. Ini yang menjadi permasalahan. Jangan-jangan dia itu bukan kebaikannya adalah, akan tapi adalah orangnya yang bermasalah. Maka untuk itu, ayo kita tumbuhkan di hati kita untuk bisa melakukan kebaikan. Dengan cara apa? Biar tumbuh. Apabila ada orang melakukan kebaikan, jangan membenci, jangan tidak suka. Contoh dari tidak sukanya kepada kebaikan, apabila ada teman pengen merhatikan, jangan diganggu, jangan usil, dan jangan diajak lain-lain. Itu tandanya. Apabila ada yang pengen melakukan kebaikan, ayo jangan usil, jangan ganggu. Itu awal pertama. Nanti Allah Ta'ala akan menumbuhkan kebaikan itu pada hati kita. Apabila ada orang yang baik, maka ikutlah berbaikan kepadanya, biarpun kita belum bisa melakukan kebaikan itu. Apabila ada orang baik, jangan tidak suka atau membenci atau mengatakan yang lain, walah paling dia iki ambisi, dia iki pengen ngini. Wah, ini adalah hati-hati yang tidak baik, mudah untuk berprasangka. Dia akan dijauhkan kebaikan kalau di hatinya yang semacam ini. Kita semuanya dihadirkan di tempat ini, maka harapan kita adalah pengen baik. Semoga kita semuanya adalah dijadikan oleh Allah Ta'ala mudah untuk menerima kebaikan. Allahumma. Seperti halnya Allah Ta'ala memudahkan kita untuk ditempatkan di tempat ini, Allah Ta'ala memudahkan hati kita untuk memahami kebaikan. Allahumma. Seperti halnya Allah Ta'ala memudahkan kita bersamaan dengan orang-orang yang berbuat baik, semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk hati kita memahami tentang kebaikan. Allahumma. Amin yang lembut, jangan gondok. Kita mohonnya pada Allah Ta'ala. Amin yang lembut kepada Allah Ta'ala, bukan kepada saya. Kita doanya kepada Allah Ta'ala. Dan setiap doa ya harus kita amini, kita pengen kebaikan. Pun layanalu ikoban. Sudah, ini waktunya tinggal 1/4. Mungkin ada pertanyaan. Monggo, tidak usah malu-malu. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Sudah tidak ada? Tidak ada? Kita akhiri dengan bacaan nanti basmalah sama doa iftitah. Ya, karena ini babnya bab sholat. Niatnya tidak usah. Ya, kita sama-sama membaca. Siapa yang asli mondok di sini? Mana anaknya mana? 1, 2, 3, 4. Okay. Terus mana lagi? Cuman 4 ini. Mana yang lain? Hah? Di pun udah ada. Boten. Berarti pulang. Boten. Tapi sudah ada absen nggih? Sudah absen nggih? Siapa yang ngurusi absen di sini? Ada.
Oh Mbak Pondok, yang tidak mengikuti pengajian kan di absen nggih? Nggih. Nggih. Oh, kok menawi? Gimana ini? Nggih, mboten penting harus Bun. Yuk kita baca Fatihah, kita baca basmalah. Bacanya biasa. Bismillah. Saya kasih contoh dulu biar walaupun suara saya adalah jelek saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Tartil yang pelan ya. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi terus Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita baca doa iftitah kabiro itu. Ada yang selain kabiro, macam-macam doa iftitah itu. Ada yang kabiro walhamdulillah, dan yang paling memasyarakat, yang paling kita kenal adalah pakai kabiro walhamdulillah. Kita pakai kabiro walhamdulillah. Yang sebetulnya ada yang lain ada, dan itu bukan kesalahan. Kabiro juga bukan yang salah, bukan salah benarnya, tapi macamnya adalah banyak. Dan yang paling banyak pakai kabiro, kita pakai kabiro. Kabiro walhamdulillah. Sama-sama ayo. Kabiro walhamdulillahi bukratan wa asila. Inni hiya lilladzi fataras hanifam inna sholati hi rabbil alamin la syari wa ana minal. Itu doa iftitah yang ada di dalam sholat. Itu yang bisa kita sampaikan saat ini. Besok kita sambung. Semoga Allah Ta'ala seperti halnya kita dipertemukan saat ini, Allah Ta'ala pertemukan di kesempatan yang lain. Allahumma amin. Ada kesalahan, minta maaf. Dan mohon doanya selalu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.